Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Pernah nggak sih kalian scrolling media sosial, terus tiba-tiba ada postingan yang bikin hati kita ikutan panas? Atau mungkin malah kita sendiri yang jadi korban atau pelaku dari kejadian ini? Coba bayangin deh, ada seseorang yang punya prestasi akademik super cemerlang. IPK-nya nyaris sempurna, 3,94 dari 4. Wow, keren banget kan? Tapi ironisnya, dia malah jadi bulan-bulanan dihina netizen cuma karena penampilannya. Ya, kalian nggak salah dengar. Cuma karena fisik atau wajahnya. Nah, kalian pasti udah tahu kan kasus viral peserta COC dengan IPK 3,94 jadi sasaran hinaan netizen karena fisik yang sempat ramai banget itu. Ini bukan cuma sekedar berita viral biasa. Teman-teman, ini adalah cerminan dari sebuah fenomena sosial dan psikologis yang udah mendarah daging di masyarakat kita. Kebiasaan menilai orang dari muka atau penampilan fisiknya. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas kenapa sih hal ini bisa terjadi. Yuk, langsung saja. Oke, jadi fenomena yang kita bahas ini adalah kecenderungan kuat manusia untuk membuat penilaian, asumsi, bahkan mengambil keputusan berdasarkan penampilan fisik seseorang, terutama wajah. Ini bukan hal yang baru, tapi di era digital kayaknya makin parah deh. Coba deh kita perhatiin di sekitar kita. Misalnya, kalau di dunia kerja, kadang ada lowongan yang secara nggak langsung mengisyaratkan good looking atau berpenampilan menarik. Padahal belum tentu relevan sama pekerjaan. Di media sosial, nah ini gampang banget kita lihat orang dihujat karena dianggap nggak cantik atau ganteng. Atau sebaliknya, dipuji selangit cuma karena visualnya yang menawan. Padahal mungkin belum tentu ada kualitas lain di dalamnya. Bahkan dalam pertemanan atau lingkungan sosial, sering kan kita melihat orang yang populer atau lebih mudah diterima di suatu kelompok karena fisiknya dianggap ideal. Nah, contoh viral peserta COC tadi itu adalah bukti nyata. Semua prestasi, semua kecerdasannya seolah nggak ada artinya di mata sebagian netizen karena mereka terlanjur fokus pada penampilan fisiknya yang mungkin nggak sesuai dengan standar kecantikan atau kegantengan mereka. Ini namanya adalah halo effect yang terbalik, di mana satu aspek negatif menurut mereka itu bisa langsung menutupi semua aspek positif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, kenapa sih manusia ini punya kecenderungan kuat buat menilai orang dari fisiknya? Ini nggak lepas dari beberapa faktor loh. Yang pertama, faktor psikologis, adanya bias kognitif dan evolusi. Nah, pada bias kognitif, otak kita tuh suka cari jalan pintas. Teman-teman, penampilan fisik itu informasi yang paling cepat dan mudah diakses. Jadi, secara nggak sadar, kita cenderung cepat membuat kesan awal berdasarkan visual. Ini disebut first impression bias. Kemudian pada aspek evolusi, pada dulu banget, di zaman purba, menilai fisik itu penting buat kelangsungan hidup. Nah, misalnya, melihat seseorang yang sehat secara fisik bisa diartikan sebagai pasangan yang baik atau anggota kelompok yang kuat. Nah, meskipun sekarang udah beda, sisa-sisa insting itu masih ada. Kemudian ada what is beautiful is good stereotype. Ini adalah bias di mana kita cenderung menganggap orang yang menarik secara fisik itu juga punya kualitas positif lain, seperti pintar, ramah, atau sukses. Padahal ini kan nggak selalu benar. Nah, faktor berikutnya yaitu ada faktor sosial dan budaya, yaitu standar kecantikan yang sangat menyiksa. Pada media massa dan iklan, dari kecil kita dicekoki iklan, film, drama, yang seringkali menampilkan definisi kecantikan atau ketampanan yang sempit dan seragam. Ini membentuk standar ideal yang terkadang nggak realistis. Dengan tekanan sosial, lingkungan sekitar juga berperan. Ada tekanan untuk tampil sempurna agar diterima atau diakui.
Kita seringkali melihat orang lain menilai sehingga kita ikut mencontoh. Kemudian ada juga budaya instan. Di era digital, semua serba cepat. Penampilan visual jadi informasi instan yang bisa langsung dijudge tanpa perlu mendalami siapa orangnya. Faktor berikutnya yaitu adanya teknologi, media sosial, filter, dan ilusi kesempurnaan. Pada media sosial, platform seperti Instagram, TikTok sangat visual. Pengguna cenderung memposting versi terbaik dari diri mereka. Seringkali dengan filter yang mampir memperkuat isi kesempurnaannya, menciptakan perbandingan sosial yang gak sehat. Kemudian anonimitas. Di internet, kita bisa bersembunyi di balik nama samaran. Ini bikin beberapa orang jadi lebih berani menghina atau berkomentar negatif tentang fisik orang lain tanpa konsekuensi langsung. Poin berikutnya yaitu adalah dampak negatif, yaitu luka yang tak terlihat. Setelah tahu penyebabnya, sekarang kita bahas dampak negatifnya. Ini penting banget karena fenomena ini bisa bikin luka yang gak terlihat dan merugikan banyak pihak. Yang pertama, bagi individu yang dinilai, itu bisa menyebabkan penurunan percaya diri dan citra diri negatif. Dihina karena fisik bisa bikin seseorang merasa malu, rendah diri, bahkan membenci dirinya sendiri. Kesehatan mental juga bisa terganggu. Depresi, kecemasan, atau bahkan gangguan makan bisa muncul akibat tekanan untuk selalu terlihat sempurna atau dari bullying online. Isolasi sosial. Beberapa orang mungkin jadi menarik diri dari lingkungan sosial karena takut dihakimi. Sedangkan pada masyarakat akan terjadi budaya penghakiman. Masyarakat jadi lebih suka menghakimi daripada memahami. Ini membuat menghambat empati dan toleransi. Beauty privilege, orang-orang yang dianggap menarik secara fisik cenderung mendapatkan perlakuan lebih baik atau kesempatan lebih mudah di berbagai aspek kehidupan. Padahal belum tentu karena kualitas mereka ini menciptakan ketidakadilan. Fokus pada superficialitas. Kita jadi kurang menghargai nilai-nilai internal seperti karakter, kecerdasan, atau kebaikan hati karena terlalu terpaku pada penampilan luar. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, jangan cuma mengeluh, kita harus bertindak. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan. Yang pertama, untuk diri sendiri, sadarilah bias kita. Akui bahwa kita punya kecenderungan untuk menilai dari fisik. Begitu sadar, kita bisa mulai mengontrolnya. Fokus pada kualitas internal. Latih diri untuk mencari tahu lebih dalam tentang seseorang. Apa prestasinya, karakternya, apa yang bisa kita pelajari darinya. Kemudian, kurangi paparan konten toksik. Kalau ada akun atau postingan yang isinya cuma ngehujat fisik, mending unfollow atau mute aja demi kesehatan mental kita. Kemudian untuk lingkungan sosial bisa dengan edukasi dan sosialisasi. Mari kita ajak teman, keluarga, atau siapapun di sekitar kita untuk tidak gampang menghakimi orang dari fisiknya. Berani bersuara. Kalau lihat ada yang dibully karena fisik, jangan diam. Bela atau setidaknya laporkan kontennya. Kemudian promosikan keberagaman. Kita harus mulai merayakan keberagaman bentuk tubuh, warna kulit, dan jenis wajah. Kecantikan itu nggak ada satu definisinya kok. Kemudian untuk media sosial, jadilah netizen yang cerdas. Sebelum komen, pikirkan apakah komentar ini membangun atau apakah ini akan menyakiti orang lain. Kemudian manfaatkan platform positif. Gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, mendukung kampanye body positivity, dan fokus pada konten yang inspiratif.
Teman-teman, ingat ya, manusia itu bukan cuma sekedar casing atau bungkusnya aja. Ada hati, ada pikiran, ada mimpi, ada perjuangan di dalamnya. Menilai seseorang hanya dari penampilan fisiknya itu sama aja merendahkan kemanusiaan itu sendiri. Mari kita jadi pribadi yang lebih bijak, lebih empatik, dan lebih menghargai setiap individu seutuhnya. Gimana menurut kalian? Pernahkah kalian jadi korban atau pelaku dari fenomena ini? Atau punya solusi lain? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.